Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita sebaiknya untuk absen terlebih dahulu. Untuk absen, Siti Khadijah hadir, Hesti hadir Bu, Nabila dia hadir Bu, kita hadir Bu. Jadi lengkap ya hari ini. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, kita baiknya mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum untuk melanjutkan materi selanjutnya, kita evaluasi pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin bahas apa? Bahas apa? Qanaah, Bu. Itu bisa tolong jelaskan untuk evaluasi. Kata qanaah berasal dari bahasa Arab qana'a yaqna'u qana'an qana'atan, yang berarti suka menerima yang Allah berikan kepadanya, rela. Secara istilah, qanaah berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Sekian, Bu. Paham yang kamu sampaikan tadi? Paham, Bu. Ya, udah paham semuanya kan materi yang kemarin? Paham, Bu. Nah, jadi materi kita selanjutnya udah ada yang tahu belum? Belum. Materi selanjutnya yaitu kita mempelajari tentang perilaku sabar. Kemarin kita pernah ya, yang sekarang sabar. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sabar itu. Sabar itu merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab sabaros, yang berarti menahan, mencegah, dan sabar. Sedangkan dari segi istilah, untuk sabar ini adalah menahan diri dari sifat kegundahan atau rasa emosi yang muncul dari diri kita, dan kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah atau tidak baik ya. Nah, di sini dari pengertian sabar ini ada yang bisa ngasih pengertian lain? Saya, Bu. Siapa? Nabila. Boleh. Jadi sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Betul. Dari pengertian sabar ini udah paham semuanya? Insya Allah. Nah, kita lanjut ya ke dalil tentang sabar sendiri. Dalil tentang sabar sendiri ada surat Luqman ayat 17 yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhkanlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Jadi ada yang bisa ngasih dalil selain yang saya sebutkan? Saya, Bu. Siapa? Siti Khadijah ya? Saya, Bu. Besertanya Ibu, arti dan ayat suci Al-Quran. Iya. Jadi saya akan membacakan sabar sebagai penolong ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 153. Bisa dijelaskan? Oke, jadi itu tadi dari dalil sabar dari Khadijah ya, dari Siti Khadijahnya. Surat berapa tadi? Quran Surat Al-Baqarah 153. Diingat ya, dalil sabar itu ada surat Luqman ayat 17 dan Al-Baqarah ayat 153. Dan macam-macam sabar itu ada banyak. Salah satunya sabar itu ada sabar taat kepada Allah, bersabar dalam menghindari maksiat, sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah nih. Seperti kita sabar taat kepada Allah itu kayak kita itu menjalankan ibadah karena Allah itu nggak boleh ngeluh. Kan kita sholat 5 waktu itu wajib ya. Jadi kan ada, ya Allah sholat lagi, ya Allah sholat lagi, baru juga kalau sholat itu nggak boleh. Itu sama saja kita sudah menimbulkan dosa.
Dan yang kedua itu bersabar dalam menghindari maksiat, contohnya pacaran. Pacaran itu udah termasuk perbuatan maksiat. Jadi kita itu sabar dalam maksiat. Yang dimaksud ini kita harus sabar menahan. Aduh, kok di sekeliling saya aku banyak yang pacaran ya. Aduh, saya juga pengen dong punya doi gitu. Itu nggak boleh. Jadi kita harus sabar dalam menahan itu semua. Karena itu maksiat ya, perbuatan dosa. Jadi nggak boleh. Terus yang ketiga, sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah. Setiap ujian atau sabar yang dikasih Allah itu kita nggak boleh ngeluh, karena semua apa yang udah Allah berikan kita itu pasti ada hikmah dan ada manfaat yang tersendiri gitu loh, tanpa kita sadari gitu loh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adanya dampak positif dari sabar ini. Tadi macam-macam sabar ada yang bisa menyebutkan kecuali yang saya sebutkan. Macam-macam sabar. Yang pertama, sabar melaksanakan perintah Allah, contohnya sabar mengerjakan sholat, puasa. Yang kedua, sabar menerima ujian Allah, contohnya sakit dan miskin. Yang ketiga, sabar menjauhi larangan Allah, contohnya maksiat dan zina. Nah, itu tadi ya. Karena emang perbuatan zina pun sangat ya sudah dosa ya. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari sabar. Yang pertama itu kita akan mendapatkan ampunan atau pahala yang besar. Yang kedua itu kita dapat membendung tipu daya setan walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar. Yang ketiga, Allah menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Yang keempat, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Terus yang kelima, kita mendapatkan keberhasilan atau sukses dalam kehidupan. Jadi kalau kita sudah menerapkan perilaku perilaku sabar dengan sungguh-sungguh, pasti apapun itu yang kita lakuin itu akan dimudahkan oleh Allah atau diridhoi oleh Allah SWT. Terus dari penjelasan saya ini ada yang bisa memberi penjelasan lain dari yang saya jelaskan? Cukup seperti itu. Untuk Pia? Cukup Bu. Ada yang ditambahkan? Cukup. Untuk Nabila ada yang ditambahkan? Untuk Hesti? Sudah semua ya? Benar Bu. Kalau emang udah paham semua materinya, jangan lupa diterapin untuk di kehidupan sehari-hari ya. Iya Bu. Karena kalau kita mempelajari ilmu tanpa kita mengamalkan itu sama saja bohong ya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Apabila kata saya mohon ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.